Kementerian Agama Kabupaten Goa. Yang kami hormati Kepala Seksi Kepeguluan. Yang kami hormati Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Yang kami hormati para peserta kegiatan fokus grup diskusi dari kompetensi manajerial penghulu tingkat Kabupaten Goa serta seluruh hadirin yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa maulana wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena kita masih sempat diberikan kenikmatan berupa kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat hadir di tempat pada siang hari ini dalam rangka menghadiri acara fokus grup diskusi FGD kompetensi manajerial penghulu tingkat Kabupaten Goa anggaran tahun 2022 segera dimulai. Dengan mengajar para hadirin, marilah kita membuka acara ini dengan bersama melafazkan basmalah. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Abdul Salam SAD. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Maluju. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Kasih minum dulu juga. Itu aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kan gambar bilang itu sekali lebih banyak di situ. Berapa kali?
ada deh. Minum dia teman-teman. Paling mudah. Gimana? Susah dan mudah. Karena dia baru awal gimana gitu. Gimana? Iya. Mudah dan susah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi rasa syukur, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Idris SAD MA, Kepala Kantor Urusan Agama Tinggi Mojo. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Kasih aqua dulu tuh, kasih minum dulu. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa karimah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik wa abwaab rizqik wa abwaab rahmah wa abwaab maghfirah wa abwaab khair. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana innaka Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, berkahi ya Allah hidayah kita. Hanya Engkau lah yang Maha Memberi rahmat, yang Maha Pencurah rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami menyerahkan segala urusan di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa laqad kuntum muslimin. Al-Fatihah. Laporan panitia pelaksana yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa kepada Bapak Saki Yupa SSTP SMSI, silakan dengan hormat. Butuh aqua. Itu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa
وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Ketua Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang kami hormati Bapak Rasulullah Dewu, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Kabupaten Goa, yang kami hormati Bapak para penghulu Kabupaten Goa, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu panitia pelaksana kegiatan pada hari ini yang bersama kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan forum discussion kompetensi material kepemiluan yang dilaksanakan oleh seksi Dimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Salawat serta taslim selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kepada kita sekalian. Bapak Kepala Kantor serta hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan kami pada hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan program diskusi kompetensi material kepemiluan pada hari ini merupakan salah satu program yang terdapat dari 5 seksi bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Goa, di mana program ini merupakan program peningkatan mutu sarana dan juga sumber daya manusia dari para penghulu yang ada di wilayah Kabupaten Goa yang bekerja pada kantor pusat agama kecamatan. Adapun juga tujuan daripada kegiatan ini, yang pertama yaitu memberikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan kepada para penghulu dan juga kepala KUA kecamatan agar kiranya bisa meningkatkan kualitas di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara yang diberikan amanah, baik sebagai kepala KUA kecamatan maupun juga sebagai penghulu. Yang kedua, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas daripada fungsi layanan yang ada di KUA. Karena pada hari ini kita sudah memasuki kegiatan yang namanya program revitalisasi KUA, di mana dalam 4 pilar strategi di dalam kita menyongsong revitalisasi KUA. Yang pertama kita bagaimana menguatkan regulasi daripada fungsi KUA yang ada di KUA tersebut. Yang kedua, yaitu penguatan terhadap kelembagaan KUA kecamatan. Yang ketiga, yaitu penguatan sumber daya manusia yang ada di KUA, baik kepala KUA-nya, penghulunya, tenaga administrasinya, dan juga waktu yang ada di KUA itu sendiri. Yang keempat, yaitu bagaimana kita menguatkan sistem dan layanan standar yang ada di KUA, yang selama ini menjadi pertanyaan kepada kita semua. Bagaimana standar layanan yang ada di KUA kecamatan? Padahal sebenarnya kalau kita melihat daripada regulasi yang berlaku pada kita pesantren ini, PMA nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA kecamatan yang direvisi menjadi PMA nomor 22 tahun 2021. Di sini kita melihat bahwa bagaimana Kementerian Agama ingin memberikan kita yang terbaik. Bagaimana kita memberikan terbaik bagi masyarakat sebagai fungsi layanan yang ada di KUA, karena kita ada sebagai pelayan yang ada di masyarakat, tentu layanan kepada keumatan dan juga layanan keagamaan yang ada di KUA kecamatan. Sehingga pada hari ini kita berdiskusi bagaimana kiranya kita bisa melihat apa yang menjadi titik kelemahan daripada teman-teman penghulu dalam rangka kita meningkatkan kompetensi material kita sebagai pejabat fungsional kepemiluan yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh negara untuk melakukan layanan bimbingan nikah dan rujuk
pengembangan kepemuluan dan juga bimbingan masyarakat Islam. Ini yang paling utama. Yang kedua yang kami sampaikan pada Bapak Kepala Kantor pada hari ini, bahwa peserta yang hadir pada kesempatan hari ini yaitu berjumlah 38 orang penghulu, terdiri daripada 18 KUA kecamatan dan juga 19 penghulu murni yang tersebar di 18 KUA kecamatan. Kegiatan ini berlangsung 1 hari. Selanjutnya bahwa kegiatan ini kita memberikan kesempatan kepada narasumber yang berasal dari luar kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yaitu 2 orang, dan sebentar juga Pak Haji Reski selaku subkoordinator kepemuluan dan bina keluarga Sakinah akan melakukan yang namanya pemaparan materi secara hibrid. Jadi secara ada tatap muka dan juga ada Zoom meeting. Kalau tatap muka sebentar akan disampaikan oleh Pak Kandet dan juga kepada Pak Subatikus selaku narasumber yang berasal dari dalam kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, dan juga narasumber luar yaitu Pak Reski melakukan pemaparan materi melalui virtual Zoom meeting sebentar jam 3 insyaallah. Yang terakhir kami harapkan kepada teman-teman penghulu dan kepala KUA agar bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sekiranya ini bisa menjadi bagian daripada kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai penghulu dan juga kepala KUA. Karena informasi yang diberikan kepada kami saat kami melakukan yang namanya kegiatan capacity building bersama dengan bidang Rais, bahwa setelah melakukan yang namanya uji kompetensi kenaikan pangkat dan golongan dari para penghulu, memang ditemukan beberapa hal, Pak, titik kelemahan di sini. Sementara kita mau sampaikan, mudah-mudahan tidak ada dari Goa. Tapi insya Allah kalau dari Goa semuanya memiliki kualitas yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan adab, Pak. Sebagainya. Dan sekiranya mohon kiranya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa bisa memberikan sambutan amanah dan juga petunjuk kita sekalian, sekaligus juga memberikan materi kepada kita yang hadir pada kesempatan berbagi ini terkait bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai orang-orang yang berikan tanggung jawab sebagai penghulu dan kepala KUA kecamatan di KUA kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa sekaligus pernyataan membuka acara secara resmi kepada Bapak Haji Aminuddin SAD MAG dengan hormat disilahkan. Rasa berbeda dipegang. Betul. Betul. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saya hormati Bapak Kasubag TU, Pak Kasih Dimas Islam, hormati para KUA dan penghulu yang hadir pada kesempatan ini yang sama kita hormati dan bahagia pada hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan fokus group discussion kompetensi manajerial penghulu seksi bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Goa kita buka dengan resmi. Bukan memang ini sebenarnya yang cocok dibuka dulu baru masuk. Biasa di belakang baru dibuka, tidak logis.
Alhamdulillah di siang hari ini diminta untuk sambutan membuka dan materi. Satu sudah selesai, sudah dibuka. Ya. Untuk arahan, mungkin saya mengarahkan Bapak-Bapak karena sudah saya kira kita sudah bisa masing-masing mengarahkan diri sendiri. Kegiatan ini saya lihat kompetensi manajerial berhulu. Kalau di teori kompetensi, maka kompetensi manajerial ini masuk dalam tahap kedua. Setelah ada yang namanya kompetensi teknis. Mudah-mudahan kompetensi teknis sudah dilaksanakan. Ya. Kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, lalu kompetensi sosial atau kultural. Ini ketiga hal ini tidak bisa terpisahkan bagi kita sebagai pelayan atau pemimpin. Sebagai penghulu tentu kompetensi teknisnya ya sebenarnya mungkin sudah dilaksanakan, cuma tidak disebut kompetensi teknis. Jika kita berdiskusi terkait dengan regulasi, kemudian keilmuan fikih terkait dengan nikah dan sebagainya, itu bagian daripada kompetensi teknis. Kompetensi teknis dan segala pengetahuan secara teoritis itu juga masuk dalam kompetensi teknis kepenghuluan. Jadi segala hal yang terkait dengan teknis kepenghuluan itu masuk dalam kompetensi teknis. Saya kira teman-teman sekalian sebagai penghulu dan kepala KUA ini saya kira sudah terpenuhi, dan beberapa momen juga kita sudah lewati. Sudah pernah ujian kompetensi, ujian apa yang semua di situ. Tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan bagaimana kita bisa selalu mengupdate informasi atau pengetahuan yang kita miliki. Karena dengan tuntutan kasus-kasus atau perkembangan yang ada, itu juga menuntut kita untuk mengembangkan diri. Misalnya terkait dengan dinamika hukum Islam, itu selalu saja berkembang atau selalu saja ada kasus-kasus yang ketika kita cari dasar hukumnya, pasti kita cari dalam Al-Quran, susah juga kita temukan, dicari dalam hadis juga tidak ada. Itu ini butuh untuk kajian-kajian literasi untuk mendapatkan sumber-sumber hukum yang akan menjadi bahan kita untuk ijtihad kecil-kecilan. Karena penghulu dan kepala KUA saya kira ini kadang kita dituntut untuk berijtihad, walaupun bukan ijtihad mutlak. Di situ karena berbagai macam dinamika masyarakat terkait dengan kehidupan keagamaan, apalagi yang terkait dengan perkawinan, itu selalu saja ada masalah-masalah yang membutuhkan atau memerlukan kepiawaian kita dalam menyelesaikan masalah itu. Karena masyarakat tidak mau tahu. Pokoknya kalau bertanya tidak boleh ada alasan. Ya tinggal bagaimana kalau memang kita tidak tahu bagaimana cara mengelak sementara mencari ilmunya baru kita jawab. Ya, tinggal kita bagaimana caranya menyilat. Ya, karena harus begitu. Itu juga satu kompetensi itu. Ya, karena kan tidak bagus kalau kita ditanya kan dulu, tahu sudah langsung jatuh. Ya, jadi kita juga harus pintar-pintar jatuh. Kalaupun sebenarnya memang kita sudah jatuh, tapi harus pintar-pintar karena ini masyarakat butuh langsung harus butuh. Oleh karena itu dalam
fokus FGD nanti ini mungkin bisa kita kembangkan, mungkin para penghulu dan para kepala KUA mungkin sharing, jadi sharing pengalaman, sharing pengetahuan terkait dengan pengembangan aspek manajerial. Aspek manajerial itu ya bukan sekedar manajerial untuk senjata, misalnya kalau kita kepala KUA, tapi penghulu juga butuh, karena bagaimana kita memanage diri itu juga sangat penting. Kalau kita tidak bisa memanage diri, nah itu juga payah, karena kadang misalnya dalam satu minggu itu banyak peristiwa, banyak yang mau dilakukan. Kalau kita tidak bisa memanage diri, nah ini juga biasa menjadi masalah. Sementara ada tuntutan-tuntutan misalnya dari regulasi bahwa setiap pernikahan atau setiap peristiwa negara harus hadir di situ. Negara yang dimaksud adalah ya kita sebagai KUA atau penghulu yang ada di wilayah itu. Nah ini butuh kompetensi manajerial ini supaya bisa tertata dengan baik sehingga layanan ke masyarakat itu tidak terputus. Ya. Jadi tinggal kita punya kompetensi bagaimana saling memberdayakan. Nah, cara untuk mengurut itu ya tentu ada urutan-urutannya. Karena di regulasi kan sudah jelas kita bisa mengatur, dulu. Yang jelas bahwa negara harus hadir, bagaimana memaksimalkan SDM yang ada misalnya, nah itu. Nanti setelah itu terpaksa harus memberdayakan mungkin mitra atau apa ya. Itulah kemampuan manajerial. Saya kira itu nanti mungkin menjadi juga bahan renungan dan bahan diskusi bagi kita karena ini fokus. Jadi nanti kita diskusikan bagaimana secara fokus kita membahas memanage supaya itu baru satu jadi selayanan, baru nikah. Jadi layanan masyarakat yang lain itu juga tentu tidak lepas dari kompetensi manajerial kita. Dengan kita memberdayakan teman, bagaimana kita saling memberdayakan, bagaimana juga memberdayakan tentu diri sendiri. Nah itu semua bisa terjadi kalau tadi dimulai dengan itu ada kompetensi teknis itu. Jadi selalu harus beriringan, harus selalu terkait semua kompetensi itu. Karena setelah kompetensi manajerial ya tentu tidak cukup. Kita sudah bisa memanage di dalam, kita sudah bisa memanage secara internal, nah tentu juga kita butuh kompetensi manajerial secara sosial kultural. Nah itulah tadi bagaimana kita bisa memberdayakan semua komponen-komponen termasuk dari masyarakat yang memang layak dan bisa untuk kita berdayakan. Tentu terkait dengan jenis layanan itu. Misalnya kita sudah bisa klasifikasi ketika terkait dengan layanan pernikahan, siapa-siapa yang bisa secara berurutan ketika terjadi itu sudah harus kita prediksi memang. Jadi sudah ada prediksi plan A, plan B, plan C. Nah, itu tadi misalnya plan C ketika misalnya bersamaan 10 lalu SDM yang ada cuma 5. Nah sekarang yang 5 ini gimana? Nah itu butuh ya, tanpa melanggar substansi regulasi yang ada. Nah, itulah dibutuhkan di sini kompetensi tadi manajerial. Jadi setiap layanan, itu juga misalnya layanan-layanan yang lain, siapa yang terlibat terkait dengan penyuluhan, ya tentu kita berdayakan penyuluh. Kan semua ada tipologi. Penyuluh tentu diutamakan lagi dulu, penyuluh BNS, kemudian penyuluh non BNS sampai 240. Jadi saya sekalian ambil ini, saya masuk juga materi supaya 0 sampai 200. Supaya saya laksanakan 3 tugas. 240 sampai 300. Ya itu tadi. Jadi
Kompetensi-kompetensi itu yang dibutuhkan. Sehingga per tahun. Iya. kita misalnya sebagai kepala KUA, penghulu atau pemimpin apa saja, itu akan Di bawah bagian bawah mungkin nih. Ya, Berarti tidak ada kita bisa ketersediaan tenang, penghulu. jalan sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat yang kita layani juga, alhamdulillah semua terpenuhi. Aturan jumlah terus tahun boleh nggak tidak. Nah, terkait juga dengan Angkanya juga tidak semua desa. kita sebagai pelayan, itu juga ada satu tugas kita terkait dengan kompetensi sosial tadi. Salah satunya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan pembelajaran atau pencerdasan kepada masyarakat layanan kita. Misalnya, contoh kecil, selama ini masyarakat kita itu sangat tergantung untuk menikahkan itu anaknya, itu karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak pernah kita ajar, tidak pernah kita didik untuk cara menikahkan anaknya. Kalau yang perempuan, jadi mudah-mudahan insya Allah saya harapkan kepada kita, jadi kita didik juga mereka. Mungkin masyarakat yang punya kita kan bisa lihat, oh bapaknya ini agak mungkin apa dia bisa, itu dia bisa diajar untuk. Jadi di samping mungkin proses between atau subjektif, jadi ada juga bapaknya menikahkan anaknya perempuan, nanti kita tinggal mengawasi supaya kita juga melahirkan, kita juga memberikan kepada masyarakat bahwa seorang orang tua itu lebih afdal dia menikahkan anaknya sendiri. Jadi kita negara di situ sebagai penghulu atau pembantu, penghulu atau kepala KUA, dari situ tugas kita kan pengawasan, aspek pengawasannya. Jadi itu mungkin perlu menjadi juga perhatian bagi kita supaya pada kondisi-kondisi seperti itu, nah itulah tadi kita karena manajerial jalan, ya kita bisa pengawasannya mungkin yang lain, kita pergi antisipasi lagi yang lain supaya jangan semua. Karena masyarakat umumnya minta kalau mau nikahkan anaknya rata-rata jam 10 berkali ya Pak, jam 10 11. Kalau semua situ. Nah ini itu sebenarnya. Jadi tapi kompetensi manajerial ya luas. Bisa saja itu nanti akan. Nah sekarang saya perlu memang sampaikan supaya kita antisipasi bahwa sementara sekarang di Kanwil dibuat juknis untuk itu dan nanti aplikasinya juga sementara digarap. Jadi proses pernikahan setiap penghulu nanti itu langsung ke map, gabung ke Google Map. Jadi si A misalnya melaporkan mengawinkan di sini, itu nanti akan tidak bisa ada namanya saja di situ baru dia di tempat lain, karena akan terkonek dengan Google Map, akan dilihat. Jadi langsung terpantau. Jadi itu sekarang aplikasi sementara jalan di Kanwil. Jadi sebagai informasi awal supaya ya kita memang untuk bersiap untuk menuju ke sana. Karena itu memang sudah perintah juga dari pusat. Itu sekedar informasi bahwa ke depan arahnya akan seperti itu. Nah, itulah tadi terkait dengan kompetensi-kompetensi manajerial kita, kompetensi-kompetensi teknis kita, dan kompetensi sosial kita dalam menjalin hubungan dengan stakeholder kemitraan yang ada di wilayah kita. Itu memang sangat dibutuhkan. Ya, supaya insya Allah ke depan pemberdayaan dan keberdayaan kita sebagai pengurus, sebagai kepala KUA dan sebagai masyarakat layanan kita itu juga akan merasakan bagaimana layanan kita akan menjadi masalahnya terselesaikan sehingga mereka puas. Jadi sistem-sistem sekarang insya Allah akan dilengkapi
selalu ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam rangka memperbaiki sistem yang ada. Jadi itu. Nah, oleh karena itu harapan kita semua supaya di forum ini, dan saya kira masih ada besok ya, hari Sabtu ya. Ini juga masih ini juga ya. Nah, itu juga terkait dengan kompetensi, tapi kompetensinya tadi kompetensi terkait dengan regulasi. Ya, bagaimana lagi cara kita memaknai regulasi, misalnya angka kredit, kenaikan pangkat, ya, kenaikan pangkat dengan melihat juknis yang ada. Ini juga butuh kompetensi, Pak. Butuh juga skill, keterampilan. Ya, nah saya pengalaman di penyuluh, salah satu contoh misalnya, substansinya kita penyuluh, kita khutbah Jumat setiap minggu, tapi tidak bisa kita laporkan di situ di laporan kegiatan membawakan khutbah Jumat, tidak ada nilainya. Ya, tetapi sebenarnya substansinya penyuluhan karena kita berikan ceramah. Nah, ini juga butuh kompetensi tersendiri. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, istilah yang ada di situ adalah memberikan penyuluhan pada masyarakat umum. Nah, bisa masuk di situ. Jadi tidak usah bunyi khutbah Jumat. Memberikan penyuluhan agama pada masyarakat umum. Ya, jadi yang itu menyesuaikan dengan tentu tusi uraian tugas yang ada. Kemudian terakhir, Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, bahwa informasi awal bahwa kita masuk dalam wilayah zona integritas. Oleh karena itu dalam waktu yang dekat kita akan semua ASN yang di Kementerian Agama di kita di Kabupaten Goa itu kita akan saya yang lalu sudah bertanda tangan fakta integritas dengan Pak Kanwil. Nanti itu akan juga turun. Jadi kita semua juga seluruh yang ada, dan kita nanti juga dengan staf-staf atau penghulu yang ada kalau kepala KUA, jadi kontraknya begitu. Itu juga dengan madrasah, kepala madrasah akan berkontrak juga fakta integritas dengan guru dan tenaga pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikannya. Itu semua nanti akan, jadi tidak ada pegawai ASN yang lepas dari kontrak itu. Termasuk di kantor ini juga besok kita sudah akan rapat untuk intern saja dulu sudah, dan salah satu instrumennya adalah seluruh yang namanya ASN harus jelas dan mereka tahu uraian tugasnya. Jadi nanti misalnya para kepala KUA juga harus mengontrol uraian tugas yang ada di wilayahnya, misalnya penghulunya dengan penyuluh yang ada di situ dengannya. Jadi harus berbuat kontrak juga nanti dan jelas. Tapi kalau yang fungsional kan aman, penghulu kan jelas, di penyuluh juga jelas. Tapi yang misalnya itu pegawai di situ, apa bunyi tusinya, jabatannya, lalu uraian tugasnya apa. Kemudian yang kedua, analisa jabatan dan analisa beban kerja. Karena itu nanti juga akan menjadi bagian daripada ujung-ujungnya ke tunjangan kinerja sebenarnya. Kenapa kita harus memulai ini? Karena arahnya nanti ke depan kita tidak mau, saya tidak mau nanti pada akhirnya pegawai mengatakan ketika ditanya bagaimana kinerjanya, apa uraian tugasnya, mana laporan kinerjanya setiap saat, saya tidak mau nanti ada pegawai lain. Tidak ada, karena padahal ini ceritanya mau cair tapi bilang tidak bisa. Kami tidak pernah dikasih tahu. Oleh karena itu ini harus tersosialisasi secara masif ke kita, dan nanti kita juga akan canangkan secara seluruh Kabupaten Goa. Untungnya ini sekarang, tahun-tahun sebelumnya itu satgas saling terkait.
Jadi misalnya walaupun misalnya kita goa bagus, tapi satker yang lain Kementerian Agama di Sulsel ini ada yang tidak bagus, maka tetap dia menghalangi kita. Nah, ini saya dengar bahwa insya Allah ini ke depan itu tidak lagi masing-masing. Jadi kalau kita bisa baik tahun ini batasnya Desember harus submit itu evidence-evidence semua, buktinya nanti akan dinilai. Jadi kalau kita bisa mendapatkan nilai yang sesuai standar penilaian Kemenpan RB, maka Kementerian Agama Kabupaten Goa bisa saja misalnya buktinya sudah naik, tapi Kementerian Agama Kabupaten lain belum, karena dia tidak melakukan itu. Jadi nanti begitu, makanya insya Allah kita akan mengarah ke sana, dan itu ujung-ujungnya di situ sebenarnya. Dari pertama Karena kita akan dilihat dengan pelayanan kita, dan saya kira acara hari ini saya kira bagian dari upaya itu bahwa ketika kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural kita sudah mapan, kita sudah miliki, itu saya kira insya Allah kita bisa dapat itu. Jadi sebenarnya begini Pak, saya melihat di beberapa kecamatan teman-teman kepala kabupaten, teman-teman Bengkulu, sebenarnya ini sudah dimiliki. Ini istilah kerennya ini. Malah saya lihat sudah dilaksanakan, sudah terlaksana, tinggal mau dirapikan. Artinya kita harus membuat bukti bahwa apa yang kita lakukan itu tertulis, terdata, terdokumentasi. Itu tadi yang saya mau bilang, terdokumentasi. Jadi ketika kita misalnya mengatakan apakah bukti ini ada, lalu kita jawab ya, mana buktinya? Begitu. Berapa yang kita nikahkan misalnya dalam 1 minggu, kita bilang 5, mana buktinya? Nah, kan begitu itu nanti. Ketika kita memberikan bimbingan perkawinan, apakah susjati, masih ada ke susjati? Ada. Ya ada juga. Ya kena masa saya itu susjati. Tugas guru mensusjati. Nah itu terdokumentasi sama Pak Latif. Hampir beliau saya susjati juga karena Selalu bawa pasangan. ya. Jadi itu yang begitu-begitu nih Pak sebenarnya. Nanti kita akan diarahkan untuk bagaimana cara mendokumentasi itu, dan itu ada aplikasinya. Jadi akan mengarah ke sana. Jadi sebenarnya semua kita sudah laksanakan, cuma kita tidak disiplin, belum rapi dalam mendokumentasikan itu punya kegiatan, kegiatan personal dan seterusnya. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian arahnya tidak susah sih. Dan arahannya ujung-ujungnya kan kesejahteraan ini. Ya, karena indikatornya pemerintah, kalau layanan kita bagus, dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ya layak untuk diberikan penghargaan yang setimpal dan sesuai. Kalau itu hanya kita ngomong saja, tidak ada buktinya, ya begitu. Makanya berapa tahun kita selalu berapa persen untuk kita, tidak sampai 70%. Ya karena jalan di depan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan insya Allah kita mulai tahun ini 6 bulan ke depan kita maju, nanti itu akan disebarkan juga ke bawah untuk melengkapi segala hal yang ada, dan itu bisa nanti kita pertanggungjawabkan, kita bisa buktikan bahwa kita melakukan pelayanan melalui tahapan-tahapan yang rasional, tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan protap yang ada. Saya kira itu barangkali yang sempat saya sampaikan, dan guru cuma sharing karena juga ini fokus grup discussion. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Itu untuk kemajuan kita secara personal sebagai Kementerian Agama yang akan bermanfaat bagi masyarakat, baik secara pribadi
pribadi maupun secara kelembagaan. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada sesamanya, apakah bermanfaat secara personal, secara individu, maupun bermanfaat secara kelembagaan. Saya kira kita bersyukur, kita Kementerian Agama punya lembaga yang besar, itu dapat menjadi lahan ibadah, lahan untuk kita bermanfaat kepada sesama manusia. Sekian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.